Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk reproduksi ikan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan induksi hormon, seks reversal, dan juga kontrol reproduksi. Nah, kita tahu bahwasanya reproduksi ini kan proses biologis yang sangat penting karena menentukan keberhasilan daripada populasi ikan, baik di alam maupun dalam sistem budidaya terkontrol. Nah, reproduksi ikan yang alami itu kan berlangsung melalui mekanisme fisiologis yang normal. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan diantaranya suhu, fotoperiod, curah hujan, arus, kualitas air, serta ketersediaan pakan alami. Nah, faktor-faktor ini kemudian akan berperan sebagai stimulus ekologis yang mengaktifkan sistem endokrin reproduksi ikan. Nah, khususnya pada poros HPG, ya, para poros HPG, hipotalamus, hipofisis ataupun pituitari, dan juga gonad. Nah, sehingga di mana hipotalamus itu akan menghasilkan yang namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang merangsang kelenjar hipofisa itu untuk melepaskan hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini itu kemudian akan memacu perkembangan gonad, pematangan telur dan sperma, sehingga terjadinya pemijahan secara alami. Nah, dia akan menjadi berbeda ketika dalam sistem budidaya, dalam sistem reproduksi buatan atau artificial reproduksi. Mohon maaf. Nah, dia akan berbeda dalam kemudian sistem budidaya intensif, di mana di dalam sistem budidaya intensif itu kondisi lingkungan itu seringkali tidak mampu sepenuhnya meniru habitat alami, sehingga reproduksi ikan itu tidak berlangsung optimal, sehingga teknologi reproduksi buatan itu akan menjadi sangat penting dalam aquaculture modern ini. Nah, kalau kita melihat reproduksi buatan pada gambar di sisinya ini, maka reproduksi buatan ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai kendala seperti kegagalan pemijahan, rendahnya sinkronisasi, kematangan gonad, keterbatasan musim pemijahan, serta rendahnya produksi benih. Nah, dalam aquaculture modern, pengendalian reproduksi itu memungkinkan kita sebagai pembudidaya ikan itu bisa menghasilkan benih sepanjang tahun itu secara terencana dan terkontrol. Nah, teknologi pemijahan buatan atau reproduksi buatan ini menjadi fondasi penting dalam industri aquaculture karena ketersediaan benih itu dengan catatan benih yang berkualitas itu menentukan keberhasilan produksi ikan. Nah, beberapa aspek penting yang dalam reproduksi itu bertujuan diantaranya adalah peningkatan produksi benih. Nah, kita tahu bahwasanya kebutuhan benih itu kan sangat tinggi, hingga diperlukan teknologi yang mampu mempercepat dan juga meningkatkan produksi larva secara massal. Nah, teknologi reproduksi memungkinkan kita itu mengupayakan induk ikan itu dipijakan secara terkontrol, sehingga jumlah telur, tingkat fertilisasi maupun daya tetas itu dapat kita tingkatkan.
Nah, ini penting terutama untuk komoditas-komoditas ikan yang bernilai ekonomis. Ya, bernilai ekonomis. Nah, yang kedua, sinkronisasi pemijahan. Nah, di kondisi alami, ikan itu kan sering mengalami kematangan gonad pada waktu yang berbeda-beda, sehingga produksi massal itu sangat sulit. Nah, sehingga teknologi reproduksi memungkinkan kita bisa mengontrol pematangan gonad dan ovulasi itu terjadi secara serempak melalui apa? Melalui manipulasi hormon dan juga manipulasi lingkungan. Nah, sinkronisasi ini penting. Sinkronisasi ini penting untuk efisiensi daripada unit pembenihan, karena akan mempermudah kita untuk mengelola pemijahan, mengelola fertilisasi buatan, penetasan telur, dan juga pemeliharaan larva dalam jumlah yang sangat besar. Nah, di sisi yang lain, sinkronisasi ini juga akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan juga mengurangi biaya operasional produksi benih. Nah, pada aspek yang ketiga, yaitu perbaikan kualitas genetik. Nah, teknologi reproduksi dewasa saat ini itu mendukung program seleksi induk unggul untuk kemudian apa? Untuk kemudian menghasilkan keturunan dengan pertumbuhan yang cepat, daya tahan tinggi terhadap penyakit, terus efisiensi pakannya bagus, serta toleransi terhadap perubahan lingkungan itu bagus. Nah, ketika kualitas genetik seperti itu yang kita inginkan, maka reproduksi terkontrol itu memungkinkan dilakukannya selective breeding. Nah, jadi kita akan menyeleksi induk, ada program hibrid, ya, kawin silang dan sebagainya macam, ada juga manipulasi kromosom, sehingga kualitas populasi ikan yang kita budidayakan dapat kita tingkatkan kemudian secara berkelanjutan. Nah, perbaikan mutu genetik daripada ikan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan, juga peningkatan kebutuhan pangan global di masa ini. Dan yang terakhir adalah efisiensi budidaya, tentu saja. Reproduksi yang kemudian terkontrol itu memungkinkan pengaturan pada tebar, dapat meminimalisir reproduksi liar, serta optimalisasi pertumbuhan ikan. Nah, pada beberapa spesies ikan, diantaranya ikan nila, itu reproduksinya itu tidak terkendali. Kalau kita tidak memainkan kromosomnya, maka dia masih kecil aja sudah bisa memijah sendiri. Ikan nila itu perkawinan dini. Jadi dia cepat kawinnya. Itu yang menjadi catatan, bahasanya beberapa spesies diantaranya nila itu reproduksinya tidak terkendali, sehingga akan menyebabkan overpopulasi di dalam kolam budidaya kita, hingga ukuran ikan itu akan menjadi kecil akibat kompetisi persaingan pakan. Nah, sehingga teknologi terkontrol di dalam reproduksi ikan dan juga seks reversal itu dapat kita gunakan untuk menghasilkan populasi yang monoseks, atau populasi yang kemudian jenis kelaminnya sama semua, betina-betina semua atau jantan-jantan semua. Itu kita namakan populasi monoseks. Yang karena dia hanya betina saja atau jantan saja, maka laju pertumbuhannya akan menjadi lebih baik dan juga lebih seragam. Nah, itu. Jadi teknologi reproduksi buatan diantaranya adalah induksi hormon, seks reversal, dan juga kontrol reproduksi itu di sana. Jadi tujuan utamanya adalah kemudian kalau induksi hormon itu pemijahan buatan itu dia mempercepat pematangan gonad. Nah, agar sinkronisasi pemijahan terjadi. Kalau seks reversal itu lebih kepada larvanya adalah larva monoseks, atau berkelamin tunggal, seragam semua, rata-rata jantan, karena jantan itu tumbuhnya lebih cepat.
Uh, Selanjutnya adalah pada kontrol reproduksi. Nah, kontrol reproduksi itu lebih kepada kita mengelola agar supaya dapat mengatur siklus reproduksinya yang kita inginkan. Oh, saya mau induk saya ini memija di bulan sekian sama bulan sekian. Nah, itu kita kontrol itu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, yang menjadi penting juga adalah reproduksi ikan itu kan seperti yang dijelaskan di sebelum-sebelumnya. Reproduksi ikan itu kan dikendalikan oleh sistem neuroendokrin yang kita kenal sebagai poros HPG, ya. Hipotalamus, pituitari, gonad. Nah, sistem poros ini kemudian merupakan pusat regulasi reproduksi pada ikan. Bukan hanya ikan saja, tapi kebanyakan vertebrata sistem porosnya pada HPG. Nanti biar isi sendiri ya. Tanggal berapa ya. Kenapa, Pak? Ininya nanti diisi sendiri ya. 3 kali ya. 5, 6, 7 ya. Rumah sakit, ada kali kemarin proposal toh? Iya. Laporannya sudah diambil belum? Santi. Tanggalnya diisi sendiri. Ya. Ya. Saya ulangi, sistem reproduksi ikan itu kan dikendalikan oleh sistem neuroendokrin lewat poros HPG ya, hipotalamus, pituitari, gonad. Nah, sistem ini adalah sebagai pusat regulasi reproduksi pada ikan, bukan hanya pada ikan, tapi kebanyakan hewan-hewan vertebrata itu pusat kendali reproduksinya ada pada sumbu HPG ini. Nah, sistem ini mengintegrasikan rangsangan lingkungan itu dengan respon hormonal untuk kemudian untuk mengatur perkembangan daripada gonad, mengatur produksi gamet dan juga perilaku reproduksi. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis itu kan menghasilkan 2 jenis gonadotropin utama untuk proses reproduksi, yaitu GTH1 sama GTH2, gonadotropin hormon 1 dan gonadotropin hormon 2. Nah, yang secara fisiologis fungsinya itu mirip sama dengan FSH, follicle stimulating hormone, dan juga LH, luteinizing hormone. Nah, GTH1 itu gonadotropin 1 itu perannya adalah pada fase awal perkembangan gonad. Khususnya adalah pada masa gametogenesis dan juga proses phytogenesis. Itu peran daripada GTH. Nah, sedangkan GTH1, sedangkan untuk GTH2 itu dia bertugas pada tahap pematangan tahap akhir dari gonad dan juga proses ovulasi. Nah, GTH1 dan juga GTH2 ini dia bekerja langsung pada gonad, yaitu pada ovarium pada gonad betina dan juga testis pada gonad jantan.
aktivitas daripada gonadotropin ini akan memicu sintesis hormon steroid reproduksi. Nah, hormon steroid reproduksi itu diantaranya adalah estrogen, progesteron, dan juga androgen. Nah, hormon steroid ini punya fungsi spesifik, yaitu mengatur perkembangan sel kelamin dan juga kesiapan daripada reproduksi ikan. Nah, pada betina itu estrogen umumnya itu diproduksi oleh ovarium. Nah, dan juga dia mempunyai fungsi utama dalam proses fitoligenesis, yaitu pembentukan kuning telur. Nah, pada oosit. Sementara estrogen itu dia merangsang hati untuk menghasilkan fitoligenin. Nah, satu protein fitoligenin ini adalah satu protein prekursor kuning telur yang kemudian diangkut melalui darah menuju ovarium untuk kemudian disimpan di dalam oosit. Nah, akumulasi daripada fitoligenin itu menyebabkan ukuran daripada oosit itu akan meningkat dan kemudian menjadi matang gonad. Nah, di sana. Sedangkan progesteron itu perannya adalah pada tahap pematangan akhir dan juga proses ovulasi, yaitu pelepasan telur matang dari folikel ovarium. Sedangkan pada jantan androgen seperti testosteron ini bekerja untuk mengatur sistem spermatogenesis, ya, perkembangan organ reproduksi jantan dan juga perilaku reproduksi. Nah, itu secara umum dasar fisiologinya. Nah, pada poin kedua terkait dengan tahapan reproduksi itu kan sudah teman-teman pahami pada materi-materi sebelum UTS, bahwasanya dari gametogenesis, nah kemudian ada fitoligenesis, kemudian pematangan gonad, maturasi gonad, nah ovulasi, dan juga terakhir pemijahan. Nah, begitupun pada hormon yang digunakan dalam proses reproduksi, apakah itu 17 beta estradiol, kemudian ada estrogen, ada progesteron, ada androgen, dan juga gonadotropin. Nah, kalau terkait dengan induksi hormon reproduksi itu kan bisa nanti teman-teman cek ulang di materi terkait dengan pemijahan buatan, ya, pemijahan buatan. Nah, di dalam jenis hormon yang sering digunakan adalah hormon hipofisa. Biasanya ekstrak daripada hipofisa daripada ikan. Nah, ada juga penggunaan hormon GnRH analog. Nah, GnRH analog ini biasanya kita yang pakai itu adalah Ovaprim, ya, Ovaprim atau Ovatide digunakan itu. Nah, ada juga HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, bentuknya sama juga, dia bekerja untuk kemudian merangsang pematangan akhir gonad, ovulasi maupun spermiasi. Nah, ada juga dopamine antagonis, metoclopramide. Nah, biasanya dia bekerja untuk menghambat efek dopamine, yang kemudian dopamine ini kan biasanya dia sebagai penghalang dalam pelepasan gonadotropin daripada hipofisa. Jadi biasanya hormon-hormon ini yang digunakan. Nah, ini proses mekanisme kerjanya, kita ambil hormon itu sesuai cc-nya kita sesuaikan dengan berat daripada ikan,
kemudian kita suntik, ya kita suntik. Nah, ketika dia suntik itu dia akan bekerja mempercepat pematangan gonad, pematangan gonad dan juga pematangan sperma di sana, sehingga untuk mempercepat proses pemijahan. Nah, tahapannya itu sama. Jadi seleksi induk kita, kemudian dosis yang kita gunakan sesuai dengan jenis ikannya apa, beratnya berapa. Nah, kita sesuaikan. Nah, penyuntikan hormon. Nah, penyuntikan hormon itu disuntikan harus secara intramuskuler ataupun intraperitoneal. Nah, penyuntikan ini macam-macam. Ada yang sekali suntik, satu dosis sekaligus. Nah, ada yang satu dosis itu kita bagi dua, separuh-separuh. Ada yang bisa dibagi 3 juga, tergantung. Nah, setelah disuntik, kita amati induknya, perubahan perilakunya seperti apa. Kemudian kita ambil setelah jamnya, biasanya 10-12 jam setelah penyuntikan. Kemudian kita ambil untuk kita stripping. Nah, kita stripping. Nah, stripping itu kita keluarkan telur maupun spermanya. Nah, telurnya ditampung, spermanya keluar ditampung juga. Nanti telur dan sperma kita jadikan campur jadi satu untuk memijah. Nah, itu secara keseluruhan. Nah, kalau secara keseluruhan proses induksi hormon itu dia lebih kepada dalam pelaksanaannya itu dia emang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi. Nah, membutuhkan tingkat ketelitian tinggi. Dimana pendekatan yang sering digunakan untuk melihat keberhasilannya itu adalah tingkat kematangan gonadnya. Nah, jadi benar-benar dia gonadnya itu sudah dalam tahap matang optimal. Terus yang kedua adalah dosis hormon yang digunakan. Nah, dosis hormon yang digunakan ini harus tepat sesuai dengan jenis ikannya, ukurannya, dan juga tingkat kematangannya. Nah, karena kalau dosisnya kurang, itu dia tidak akan mempercepat ovulasi. Sedangkan dosis yang berlebih itu akan menurunkan kualitas daripada telur, atau kan ikan juga bisa stres. Jadi tidak mau kalau sudah stres itu kan bisa aras-arasan kalau mau kawin. Kemudian teknik penyuntikan, faktor yang ketiga. Teknik penyuntikan ini juga harus tepat, posisinya, kedalamannya, itu juga harus tepat. Kondisi lingkungan, nah, suhunya bagaimana, oksigen terlarutnya bagaimana, pH, amonia, terus cahaya. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi di sana. Dan juga kualitas induk. Induk harus sehat, induk harus bebas penyakit, bobotnya masuk. Faktor yang terakhir adalah nutrisi. Nutrisi ini terkait juga dengan apa? Dengan kualitas pakan. Bagaimana kualitas proteinnya, lemaknya, vitaminnya. Nah, ini asam amino esensialnya. Ini kan semua untuk mendukung perkembangan gonad dan juga produksi daripada hormon gonadotropin. Jadi sama dengan sebelumnya, seleksi induk, ovaprin yang kita gunakan atau hormon yang akan kita gunakan, berapa dosisnya kita suntik, kita observasi, amati, kita ambil untuk stripping, kemudian kita campurkan agar dia kawin, dibuahi agar terbuai. Nah, teknologi induksi hormon ini mempunyai aspek sisi lebih dan sisi kurang.
Sisi lebihnya adalah terjadinya sinkronisasi pemijahan. Nah, sehingga matang gonad, induk yang matang gonad pada betina itu bersamaan dengan induk yang matang gonad pada jantan, sehingga keluarnya sel telur langsung diikuti dengan keluarnya sel sperma. Kenapa? Karena sel sperma ini kan hidup di air itu kan cuma sampai 2-3 menit saja, setelah itu mati. Nah, kalau sel sperma itu duluan keluar, kemudian sel telurnya telat keluar, nah, spermanya lebih banyak yang sudah mati duluan sebelum membuahi. Nah, itu kemudian diperlukan pendekatan daripada induksi hormon ini adalah ke sana, yaitu sinkronisasi pemijahan. Nah, kelebihan yang kedua adalah produksi benihnya massal. Karena apa? Karena kita merancang memungkinkan terjadinya produksi benih dalam jumlah yang besar secara kemudian berkelanjutan sepanjang tahun. Jadi kita bisa, karena tidak mengandalkan pemijahan alami ya. Jadi kita bisa melakukan itu, produksi benih yang massal. Dan yang ketiga adalah mengatasi kegagalan daripada reproduksi alami. Karena reproduksi alami itu kan paling banyak dipengaruhi oleh lingkungan, faktor lingkungan. Apalagi sekarang di masa-masa saat ini, berapa tahun terakhir ini kan kondisi lingkungan budidaya itu kan gak karu-karuan, sebentar panas, sebentar hujan. Jadi ikan itu stres, dia mau memijah bagaimana secara alami. Nah, itu sehingga pendekatannya kita menggunakan induksi hormon itu di sana. Nah, sedangkan lemahnya di mana atau kekurangannya di mana? Nah, kalau kita pakai hormon maka biayanya cukup mahal beli hormon itu. Terus yang kedua adalah risiko stres pada induk. Stres kenapa? Stres karena satu, kita manipulasi lingkungannya. Ya Allah, ini tempatnya bukan kayak biasanya. Yang kedua adalah pada saat penyuntikan. Sehingga sebenarnya untuk stres pada induk saat penyuntikan itu dapat kita atasi dengan apa? Dengan kita pingsankan terlebih dahulu bisa. Dipingsankan terlebih dahulu baru disuntik. Nah, yang ketiga adalah potensi penurunan kualitas telur. Nah, ini kenapa? Ini kalau dosisnya kebanyakan. Dosisnya kebanyakan itu dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas daripada telur. Ataupun waktu ovulasinya lama. Nah, ovulasinya lama. Itu juga menyebabkan penurunan daripada kualitas telur. Nah, selanjutnya adalah kita lihat terkait dengan seks reversal. Seks reversal ini adalah dia pendekatan manipulasi kelamin yang banyak diterapkan dalam bidang budidaya untuk kemudian untuk menghasilkan populasi ikan yang monoseks atau hanya satu kelamin saja melalui perubahan fenotip kelamin tanpa berubahnya genotip individu. Nah, jadi biasanya itu dengan memberikan hormon eksogen pada tahapan kritis perkembangan gonad, sehingga ketika terjadi diferensiasi gonad dapat diarahkan, dia akan berbelok arah menuju pembentukan gonad jantan atau betina saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi intinya seks reversal ini kita membuat larva itu jantan saja atau betina saja. Jadi monoseks dia. Nah,
untuk melakukan seks reversal maka atau pembalikan jenis kelamin, maka harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah kemudian kita harus benar-benar menguasai terkait dengan dasar biologi. Nah, dasar biologi. Nah, ini kan kita tahu bahwasanya dari aspek biologi perkembangan gonad ikan itu kan diawali daripada kondisi gonad yang kemudian bersifat bipotensial atau kemudian belum terdiferensiasi. Nah, pada tahap ini maka jaringan gonad itu dia memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi testis maupun ovarium. Nah, jadi gonad masih transparan itu dia bisa berkembang menjadi kemudian testis atau ovarium. Dia bisa menjadi jantan atau betina. Sehingga dia akan menjadi jantan atau akan menjadi betina itu karena akan dipengaruhi oleh faktor genetik satu. Yang kedua adalah hormonal dan ketiga adalah lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, fase perkembangan gonad ini atau fase diferensiasi gonad ini sebagai fase yang sensitif terhadap kemudian pengaruh hormon, sehingga biasanya disebut dengan critical period atau kemudian fase kritis perkembangan fase kritis diferensiasi gonad. Nah, pada fase inilah kemudian aktivasi berbagai gen yang mengendalikan pembentukan organ reproduksi, diantaranya adalah gen DMRT1 yang kemudian fungsinya adalah berperan dalam perkembangan testis, serta ada juga gen FOX12 dan itu yang kemudian berperan di dalam pembentukan ovarium. Jadi pada fase kritis diferensiasi gonad ini kita lakukan manipulasi dengan memberikan hormon androgen agar supaya mengaktifkan jalur perkembangan testis dan juga menekan perkembangan ovarium. Jadi pada fase early development. Nah, early development itu gonad yang belum terdiferensiasi itu kita suntikan di sana. Kita berikan hormon kalau mau betina berarti hormon estrogen yang diperbanyak. Misalnya estradiol 17 beta. Kalau mau jantan saja, maka hormon androgen yang kita berikan diantaranya adalah hormon testosteron, ada juga hormon 17 alfa metil testosteron. Nah, ini yang kita gunakan untuk kemudian mengubah jalur. Dia mau berkembang jadi betina, kita ubah jalurnya akan menjadi jantan semua. Itu. Nah, bagaimana cara memberikannya? Cara memberikannya itu kita lakukan dengan beberapa metode. Di antaranya adalah melalui oral itu melalui pakan. Biasanya hormon itu kita campurkan dengan pakan. Dengan dosis tertentu, kemudian kita berikan kepada larva. Nah, ada juga kemudian metode dipping itu atau perendaman. Jadi hormon dengan konsentrasi tertentu kita masukkan di dalam air, kemudian ikan kita masukkan untuk kita rendam dengan waktu tertentu. Nah, itu kedua.
Ada yang ketiga, yaitu lewat apa? Lewat injeksi atau kita suntik. Nah, hormon itu kita suntikan ke tubuh larva dengan dosis yang tepat. Nah, ada juga adalah implantasi. Nah, jadi pelet hormon itu kita implankan ke dalam tubuh ikan secara persekutuan untuk melepaskan hormon secara bertahap. Itu pekerjaan lebih ke laboratorium, lebih ke sana. Jadi ke pekerjaan molekuler ya, implan. Jadi itu beberapa pendekatan yang dilakukan di sana. Jadi tujuannya ya sederhana. Jadi merubah kelamin, dari jantan menjadi betina atau dari betina menjadi jantan saja. Tapi rata-rata selama ini yang dilakukan adalah jantan, dijadikan jantan semua. Jadikan jantan semua. Harapannya adalah itu tadi, mempercepat pertumbuhan. Nah, di dalam melakukan seks reversal itu tidak semata-mata seperti yang kita jelaskan, tapi pada intinya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah ya umur dan juga fase perkembangan larvanya. Nah, seperti tadi yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, bahwasanya hormon yang kita berikan itu harus dilakukan pada fase kemudian kritis daripada diferensiasi gonad. Nah, jadi harus presisi. Oleh karena itu di slide paling pertama itu adalah kemudian dasar biologi. Jadi kita harus benar-benar mempelajari dasar biologi perkembangan daripada larva. Jadi kalau kita berikan terlalu awal ataupun terlambat, maka tingkat keberhasilan itu akan menjadi rendah. Karena tahapannya sudah kelewat. Jadi tingkat persentasinya itu keberhasilan itu menjadi rendah. Yang kedua adalah jenis hormon. Nah, jadi harus kemudian jenis hormon itu kan tiap hormon itu kan punya potensi dan punya stabilitas yang berbeda. Nah, kalau mau jantan saja berarti kita menggunakan metil testosteron. Nah, kalau mau betina berarti kita pakai estradiol 17 beta. Nah, yang ketiga adalah dosis dan juga lama perlakuan. Nah, itu tadi ya, dosis yang terlalu rendah maka tidak akan efektif. Nah, tingkat keberhasilan juga rendah. Sementara itu kalau dosisnya terlalu tinggi maka akan menyebabkan toksisitas pada larva. Nah, lama perlakuannya seperti apa? Lama perlakuannya adalah kita mengikuti tahapan daripada perkembangan larva. Nah, tahapan perkembangan larva kita harus mengikuti. Jadi pada fase perkembangan larva itu harus benar-benar diikuti, kita perhatikan. Kemudian faktor suhu lingkungan. Nah, kenapa menjadi penting? Karena pusat metabolisme itu kan dipengaruhi oleh suhu. Nah, bukan hanya metabolisme sih, proses metabolisme, terus kemudian kecepatan berkembangnya larva. Nah, itu kan sangat dipengaruhi oleh suhu. Ketika suhunya optimal maka cepat, ketika suhunya rendah atau terlalu tinggi maka akan terjadi penurunan, bahkan menyebabkan larva yang abnormal, larvanya rusak. Dan
kelima adalah genetik ikan. Nah, genetik ikan ini adalah karena kalau strainnya berbeda atau jenis ikan yang berbeda, maka respon dia terhadap hormon juga akan berbeda. Nah, jadi responnya tidak sama, semua jenis ikan tidak sama kita suntik karena kita penggunaan hormon untuk seks reversal, karena responnya terhadap hormon itu akan berbeda-beda antar jenis ikan maupun antar strain ikan. Nah, contoh aplikasi seks reversal paling sering itu digunakan pada ikan nila. Nah, ikan nila biasanya nila gift, nila monosek itu kan banyak yang dijual, terutama untuk yang jantan semua. Nah, kenapa jantan? Karena jantan itu kan tidak mengalami reproduksi, sehingga tidak mengalami reproduksi dini, sehingga kemudian semua energi itu dipakai untuk pertumbuhan. Spesies yang lain itu sudah pada gurame, lele maupun kerapu sudah dilakukan di sana. Nah, itu biasanya adalah kebalikannya. Kalau ikan nila itu banyak yang seks reversal itu untuk menjadi jantan semua, sedangkan pada gurami, lele maupun kerapu itu betina biasanya digunakan. Karena betina itu kan secara ukuran dia tubuhnya lebih besar, dan karena gurame maupun kerapu, nah itu kan nilai jualnya kan juga tergantung ukuran. Jadi ukuran semakin besar maka dia semakin mahal. Jadi biasanya gurame, kerapu itu seks reversalnya adalah jadi betina semua. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan juga adalah pada dampak dan isu lingkungan. Karena setiap apapun teknologi atau pendekatan yang kita lakukan pasti akan memberikan efek yang lain. Dampak lingkungan yang muncul, kita tahu bahwasanya 17 alfa metil testosteron itu kan hormon sintesis yang kita pakai. Dan itu bisa saja tanpa sengaja terbuang ke lingkungan melalui apa? Melalui sisa pakan, air buangan budidaya. Nah, ini akan kemudian mencemari perairan dan juga sedimentasi. Nah, ini ketika dia itu ikut masuk ke perairan, maka dia akan berpotensi mengganggu sistem endokrin organisme non target lainnya, organisme lain yang bukan menjadi ikan-ikan peliharaan kita, ikan-ikan yang di alam bisa terganggu. Nah, yang diperhatikan berikutnya adalah isu terkait dengan etika dan juga keamanan pangan. Karena kita tahu dewasa ini keamanan pangan itu adalah menjadi isu yang kemudian sangat penting. Jadi keamanan pangan menjadi penting. Bahwasanya dalam makanan itu tidak ada residu hormon pada konsumsi, residu bahan kimia, isu-isu ikannya tidak boleh stres dan sebagainya macam. Isu terkait dengan transparansi. Nah, transparansi itu teknik budidaya apa yang kita lakukan itu kita harus melaporkan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adanya regulasi atau aturan hukum. Nah, aturan hukum ini terkait karena kita kan menggunakan hormon, maka penggunaan hormon itu harus sesuai dengan standar keamanan pangan dan lingkungan. Nah, jadi di dalam aturan itu
kita akan mendapati jenis-jenis hormon apa saja yang bisa digunakan. Kemudian batas maksimum residunya itu berapa. Nah, kemudian proses monitoring terhadap proses produksi dan juga pembuangan limbah. Ingat, Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan aturan nomor 1 tahun 2025 terkait dengan IPAL, ya, instalasi pembuangan air limbah. Jadi semua usaha budidaya itu harus ada kemudian dokumen lingkungannya. Dokumen lingkungannya. Dan terakhir adalah edukasi dan juga praktik penerapan praktek budidaya yang baik, jadi CBIB. Jadi sebisa mungkin teman-teman pembudidaya itu harus sudah tersertifikasi dengan CBIB, jadi cara budidaya ikan yang baik. Karena itu adalah kalau kita mau ekspor itu menjadi penting, karena sertifikasi transparansi itu pasti. Nanti dia akan ngecek, oh ikan ini yang dijual ini dihasilkan dari induk yang mana. Dicek lagi pemeliharaan induknya seperti apa, kemudian proses pemijahannya bagaimana, proses pembesarannya bagaimana, itu dicek semua. Jadi harus transparan. Nah, karena dia transparan, karena itu tadi tuntutannya adalah keamanan pangan. Nah, sehingga ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi kita tidak semena-mena lagi. Kenapa? Karena kalau ikan itu dalam hidupnya lebih banyak stres, itu akan berpengaruh kepada kualitas daging. Karena ketika ikan itu stres, maka komposisi kimia daging ikan itu akan mengalami perubahan. Bisa saja tingkat serat dagingnya akan berbeda, kekenyalan dagingnya akan berbeda, itu pasti. Jadi struktur kimia dagingnya itu akan mengalami perbedaan antara ikan yang bahagia dan ikan yang lebih sering banyak stres. Jadi itu yang harus diperhatikan, sedangkan kontrol produksi di ikan ini, dalam reproduksi ikan ini adalah cara kita untuk kemudian mengelola waktu, mengelola berapa kali ikan waktu pemijahan, mengelola berapa kali pemijahan itu dilakukan dalam 1 tahun, agar supaya proses keberhasilan produksi ikan itu baik itu lewat manipulasi lingkungan, lewat kemudian penggunaan hormon maupun teknologi reproduksi itu akan sukses, akan berhasil dengan baik. Nah, sehingga proses manipulasi lingkungan yang dilakukan itu terkait dengan 4 hal yang bisa kita lakukan manipulasi lingkungan itu. Yang pertama adalah fotoperiod. Fotoperiod ini adalah pengaturan lama penyinaran. Nah, gelap dan terang itu berapa lama, berapa jam itu harus kita atur, bisa kita manipulasi. Karena dia akan mempengaruhi ritme dan juga siklus reproduksi. Nah, yang kedua adalah suhu. Nah, suhu yang optimal itu dia akan mempercepat proses pematangan gonad dan juga akan memicu pemijahan. Nah, tiap jenis ikan itu punya suhu optimum yang berbeda, itu pasti. Nah, tapi hal yang lain adalah salinitas. Salinitas ini adalah kadar garam, kan. Jadi perubahan kadar garam itu dia akan berpengaruh kepada proses osmoregulasi dan juga reproduksi, terutama pada ikan-ikan yang kemudian eurohalin, ya, ikan-ikan kemudian eurohalin. Dan yang terakhir adalah kualitas air.
Nah, jadi oksigen terlarut, pH yang stabil, amoniaknya rendah. Nah, ini mendukung ikan itu sehat dan juga mendukung pada proses keberhasilan daripada reproduksi. Inti daripada manipulasi lingkungan itu adalah menciptakan bagaimana kita memanipulasi keadaan agar mampu menciptakan kondisi yang optimum untuk merangsang pematangan gonad dan juga merangsang pemijahan secara alami itu terjadi. Teknologi reproduksi yang biasanya digunakan dalam kontrol produksi ini adalah artificial reproduksi atau pemijahan buatan. Nah, pemijahan buatan itu kita pakai induksi hormon, pakai ovaprin atau pakai hipofisa. Nah, yang kedua adalah kriopreservasi. Kriopreservasi ini adalah kita menggunakan sperma dari bank sperma. Nah, biasanya sperma itu disimpan di suhu yang rendah, jadi hampir 200, minus 190-an derajat biasanya dipakai. Nah, dengan nitrogen cair. Nah, ini untuk apa? Untuk agar menjaga viabilitas viabilitas daripada sperma dalam waktu yang lama, sehingga bisa dipakai dalam berapa tahun ke depan bisa dipakai sperma itu. Dari pengawetan sperma. Nah, pengawetan sperma intinya daripada kriopreservasi itu. Nah, jadi sperma yang kita awetkan dapat kita gunakan, jadi tanpa ambil yang lain lagi. Nah, teknologi kontrol produksi yang lainnya adalah triploidisasi. Nah, triploidisasi ini adalah proses induksi dengan perlakuan tekanan, kemudian pada tekanan panas ataupun kejutan suhu itu untuk kemudian menghasilkan ikan yang steril, ikan-ikan yang ikan-ikan yang tidak bisa bereproduksi lah, ikan-ikan yang steril. Dia jantan tapi kemudian tidak punya hormon reproduksi. Nah, itu. Jadi semuanya digunakan untuk pertumbuhan, semua energinya digunakan untuk pertumbuhan. Biasanya induksi hormon itu digunakan sebenarnya ada 2 tahap. Triploidisasi itu terbagi 2, triploidisasi yang meiosis ataupun mitosis, yaitu yang bisa kita berikan kejutan panas itu sebelum terjadi peloncatan polar body 2 ataukah setelah terjadinya peloncatan polar body 2. Jadi ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan teknik triploidisasi ini. Dan yang terakhir adalah teknologi reproduksi yang terkontrol terakhir adalah manipulasi genetik. Nah, manipulasi genetik ini adalah kita bisa lakukan dengan seleksi induk, bisa kita lakukan dengan kawin silang hibrid. Untuk apa? Untuk kemudian kita mampu menghasilkan strain yang unggul. Nah, strain unggul seperti apa? Ya, 4 syarat tadi itu kualitas strain yang unggul itu. Apa? 1, tumbuh yang cepat, 2, tahan penyakit, 3, efisiensi pakan tinggi, yang keempat adalah tahan terhadap perubahan lingkungan. Itu kemudian bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kemudian itu adalah pengendalian reproduksi dalam aquaculture. Nah, reproduksi ini juga dapat kita lakukan kontrol. Nah, kontrol itu diperlukan agar supaya apa? Agar supaya adanya jaminan ketersediaan benih sepanjang tahun. Karena sekarang itu permintaan benih itu kan meningkat. Sehingga kalau bisa unit pembenihan itu mampu menyediakan benih itu ada terus sepanjang tahun, itu ada terus. Nah, dengan bagaimana? Dengan cara kita harus merencanakan proses pemijahannya.
Proses pemijahan itu harus terencana. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pertumbuhan. Nah, efisiensi pertumbuhan itu dapat dilakukan untuk kemudian energi yang ada pada tubuh itu tidak terbuang untuk reproduksi, tapi lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan. Yang ketiga adalah mengurangi kanibalisme. Nah, populasi yang monoseks ataupun kontrol waktu pemijahan itu dia akan efektif mengurangi proses agresivitas dan juga proses pemangsaan sendiri antar spesies. Dan yang terakhir adalah pengendalian populasi. Nah, pengendalian populasi ini adalah membantu mencegah terjadinya overpopulasi di kolam, sehingga keseimbangan ekosistem itu benar-benar terjaga. Nah, jadi itu beberapa pendekatan pengendalian ataupun pendekatan kontrol di dalam proses produksi ikan. Nah, ini contoh studi kasus pelaksanaan daripada beberapa teknik tadi. Jadi ada teknik kemudian induksi hormon. Ini nanti teman-teman bisa baca. Ada juga terkait dengan seks reversal atau pembalikan kelamin. Ada juga kemudian manipulasi lingkungan, pengaturan fotoperiode pada ikan salmon. Ada juga kemudian triploidisasi, triploidisasi untuk ikan mas. Nah, ini beberapa contoh, nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, yang menjadi penting bahwasanya dari beberapa riset manipulasi reproduksi beberapa tahun terakhir ini dia sudah mengarah kepada inovasi teknologi dan juga pendekatan keberlanjutan dalam proses reproduksi di dalam budidaya. Ini inovasinya itu dalam metode atau pendekatan terkait dengan efisiensi kontrol reproduksi itu ada beberapa. Yang pertama adalah penggunaan hormon alami. Nah, hormon alami untuk proses seperti kemudian dari ovaprim dikurangi, tapi lebih banyak menggunakan hipofisa. Nah, proses hipofisa dipakai di situ. Ada juga teknologi nanopartikel untuk kemudian proses penghantaran hormon. Ada juga kemudian pendekatan secara genomik dalam kontrol reproduksi, seperti kemudian proses transkripsi. Nah, epigenetik itu dilakukan untuk membantu memahami gen dan jalur reproduksi. Jadi sudah ditandai di sana. Jadi pekerjaannya molekuler, teknologi biologi molekuler yang kemudian dilakukan. Dan yang keempat adalah kemudian pengembangan metode ramah lingkungan. Nah, pengembangan metode ramah lingkungan diantaranya adalah penggunaan bioflok, kemudian sistem RAS, ya. Nah, kemudian ada juga, ya, itu yang kemudian pakan-pakan fungsional. Ya, pakan-pakan fungsional itu adalah pakan-pakan yang kemudian ditambahi dengan vitamin, ditambahi dengan asam-asam lemak esensial untuk mempercepat merangsang kemudian proses reproduksi itu sendiri. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa didiskusikan terkait dengan induksi hormon, seks reversal, dan juga kontrol reproduksi. Nah, tidak henti-hentinya saya tekankan ke teman-teman, silakan kemudian mencari sumber referensi yang lain untuk kemudian menambah wawasan. Nah, menambah wawasan dalam memahami ini semua. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.